huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awali muqtahimi. La'alla rahmata rabbi hina yanqasimuha tati ala hasabil isyani fil qisami. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arzuqna balaghata fahmi nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. ثم إلى جميع المشايخ والعلماء والمؤسسات الماس ثم إلى جميع المشايخ والعلماء والمؤسسات بستان والشيخ القرآن ثم إلى جميع المشايخ والعلماء والمؤسسات الأنوار النور ثم جميع المشايخ والعلماء والمؤسسات النور ثم من وقف هذا مسجد الرحمة ثم إلى والدينا. Orang tua kita sendiri-sendiri sebutkan al-maghfirullah Kiai wah Nyai Siti juga dia binti Baidawi. Thumma man alafa hadzal kitab. Sholillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang saya muliakan para sesepuh bin sepuh dan jajaran DKM Masjid Ar-Rahmah serta para asatid, saudaraku semuanya yang malam hari ini Allah berikan kenikmatan tentunya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, nikmat yang sangat besar yang mudah-mudahan bermanfaat fid dunya wal akhirah, yaitu nikmat duduk di majlisul ilmi. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ma'unah dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilmi,
orang yang ilmunya menancap di dalam dada tentunya juga dapat mengamalkan yang menjadikan hidup ini menjadi lebih manfaat dan dapat mendapatkan itu Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ini maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara semuanya, ini masih syarah penjelasan Kalam Hikmah yang ke-97 Mas Yan. Ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma wala budda likulli mukawwanin minhuma nikmatul ijadi wa nikmatul imtad. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma innahu. Ini penjelasan terusan yang kemarin. Thumma innahu, kemudian sesungguhnya Allah iku syaghola, menyibukkan siapa Allah, menyibukkan al-aba ing bapak, wal umma dan menyibukkan ing ibu, menyibukkan bitahsili masolihika, yaitu untuk menghasilkan kemaslahatanmu, warrofata, dan kelembutan alaika terhadap dirimu. Itu ngatofnya sama abba wal ummah. Warahmatan dan kasih sayang. Wan nadhara dan melihat, bi'ainil mawaddati dengan pandangan cinta, minhuma dari bab al-ab wal ilaika terhadap dirimu. Kemarin dijelaskan semenjak kita itu dari alam roh, setelah alam roh di alam kandungan, di alam kandungan, kemudian di alam dunia. Di alam dunia itu dari semenjak kita lahir, waktu kecil. Nah, di sini menerangkan setelah lahir di dunia nih. Apa nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita ketika kita itu lahir di dunia? Yaitu Allah menyibukkan bapak kita dan ibu kita untuk menghasilkan sesuatu yang memberikan kemaslahatan kepada kita, memberikan kebaikan kepada kita. Nggak pakai baju, dibeliin baju. Sakit diobatin. Haus dikasih minum. Nggak bisa tidur. Caranya bagaimana orang tua mengusahakan kita itu bisa tidur, umpama. Warrafata alaika, dan Allah menyibukkan orang tua kita itu punya rasa kelembutan, hatinya lembut kepada kita. Ini tahu nggak punya gigi, nggak dikasih tulang mahal nih, wah kacau. Terus ada jagung bakar aja nih, seselin gitu, telan aja gitu kan, enggak dipilih. Awal-awal bubur aja yang mahal-mahal. Ya kadang dibuatin bubur sendiri, diulek, di blender pakai ati, pakai macam-macam lah. Daging tapi di blender, pakai telur dan lain-lain. Itu timbul karena Allah memasukkan ke dalam hati orang tua kita, baik bapak atau ibu, itu rasa kelembutan. Sehingga dengan kelembutan tadi, sekalipun bayi belum bisa ngomong, sudah tahu apa yang diinginkan seorang bayi. Panas bawa ke dokter, gitu kan. Gak sembuh-sembuh ya bawa ke ustadz, minta air gitu. Orang bagaimana caranya gitu supaya
bayi tadi terus keberlangsungannya itu terus berjalan atau bisa hidup. Nah, jadi kayak kita ini Pak sekarang nih, warahmatan, dan menyibukkan siapa Allah tidak terhadap bapak dan ibu kita rasa belas kasih sayang, dan melihat bi ainil mawaddati, yaitu dengan rasa cinta minhuma dari seorang bapak dan ibu ilaika terhadap dirimu. Bapak kita itu sayang sama kita, yo cinta yo sayang. Tuh. Itu sudah tahu-tahu ada, Pak. Tahu-tahu muncul dari hati seorang bapak dan ibu. Andai nggak ada, nah itu masalah, itu pasti LKMD itu dari. Ya, jadi rata-rata ketika dia punya anak tidak melalui jalur pernikahan, ya nggak suka sama anak, sampai dibuang, ada yang dimacam-macam. Tapi tetap aja anaknya tetap hidup aja, ada aja yang nemuin gitu kan. Asal nggak buang di laut aja, masalahnya dibuang di laut lah. Wa ma'iyya, dan tidak ada utawi wa nadhara bi ainil mawaddati minhuma ilaika illa ra'fatuhu, kecuali yang demikian itu adalah karena kasih sayangnya Allah. Ya Allah karena punya kasih sayang dengan si bayi tadi, maka ditimbulkan dengan adanya bapak tadi. Bapak memiliki satu sifat, ibu memiliki satu sifat, yaitu sayang kepada anaknya, cinta kepada anaknya, sehingga apapun yang menjadi kemaslahatan seorang anak, bapak karo ibu itu selalu mengusahakan. Sifatnya rafatu sakoha, yang mendatangkan siapa Allah ing nikmat, ing rafah, mawaddah ya. Sakoha yang mendatangkan siapa Allah ing rafah lil ibadi, bagi hamba, bagi seorang hamba. Terus itu sebagai sudah fitrah bawaan seperti itu. Tapi bukan bawaan hanya kebetulan, memang Allah telah menanamkan seperti itu dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ditanamkan hal yang seperti itu. Fi madhahiril abi, yaitu nampak di seorang bapak wal ummati, dan fi madhahiril abi, yaitu nampak di bapak-bapak wal ummati dan ibu-ibu. Hal yang seperti itu nampak, kasih sayangnya Allah itu ditampakkan ke dalam seorang bapak dan seorang ibu. Segala-galanya harimau itu kan nggak makan anaknya sendiri kan, coba. Harimau yang kayak gitu, Pak. Tapi kalau kelahiran anaknya sendiri, itu ada yang ganggu, wah, bisa habis beneran. Itu harimau itu galak kayak apa, tapi dengan anaknya juga nggak mau makan dia, sekalipun lapar yang kayak apa. Itu karena apa? Ra'fatuhu, yaitu karena kasih sayangnya Allah ditampakkan kepada seorang ayah dan seorang ibu. Alias ditampakkan dalam bentuk bapak dan ibu gitu loh. Jadi kasih sayang Allah itu ya bentuknya bapak ibu, ini kasih sayang Allah pada anaknya tadi. Sampai bapak ibunya aja nggak tahu kenapa dia bisa sayang sama anaknya gitu, waktu bayi. Sampai nggak ngerti
timbulnya itu dari mana? Tahu-tahu kayak gitu, Pak. Ayo coba dari mana dulu? Begitu Bapak punya anak, lahirin, kok tahu-tahu sayang kemana itu? Itu namanya saqoha lil ibad fi madhahiril aba wal ummahat. Jadi nampak bentuknya kesayangan Allah itu ya nampak dari bentuk bapak dan seorang ibu tadi. Ta'rifan karena mengenalkan, bil widati dengan cinta, dengan rasa cinta. Ta'rifan karena mengenalkan, bil widati dengan rasa cintanya Allah kepada makhluknya. Kita sendiri aja kadang kan nggak tahu sebabnya kenapa. Mosok nggak ngakui bahwa di belakang kita ini unsur dari kita ada ini adalah Allah. Yang kita miliki pun kita nggak tahu dari mana asalnya. Ayo Mas Ulya, kenapa dulu sayang sama anak itu? Kenapa Mas Ulya? Kenapa sayang sama anak? Nggak ngerti sebabnya coba. Nggak tahu sebabnya kan? Tahu-tahu aja gitu loh Pak. Wa fi haqiqatil amri, dan di dalam hakikatnya perkara, maka falatka tidak menanggung ka ing dirimu apa illa rububiyatihi, kecuali sifat rububiyahnya Allah, wa ma hadanatka, dan tidak khadonat itu memelihara, ka ing dirimu apa illal uluhiyati, yaitu sifat uluhiyahnya Allah. Jadi sifat rububiyah itu adalah si Allah sebagai pencipta dan pemelihara. Maka falatka tidak menanggung ka ing dirimu apa illa rububiyatihi, illa rububiyatahu, ntar dulu ya. Maka falatka tidak menanggung ka ing dirimu apa illa rububiyatuhu, kecuali hu itu illa rububiyatuhu, kecuali sifat rububiyahnya Allah, yaitu sifat rububiyah itu sifat Allah sebagai zat yang menciptakan dan memelihara. Wa ma hadaratka, dan tidak memelihara ka ing dirimu apa illa uluhiyatuhu, kecuali sifat uluhiyahnya Allah, yaitu sifat Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah. Jadi keseluruhannya kasih sayangnya Allah yang seperti itu dari awal sampai akhir, menanamkan rasa cinta seorang ibu dan bapak kepada anaknya dan lain-lain, itu tidaklah itu ada kecuali karena sifat rububiyahnya Allah dan sifat uluhiyahnya Allah. Tsumma alzama, kemudian menetapkan siapa Allah, menetapkan al-aba ing seorang bapak, wal al-aba ing seorang bapak, menetapkan al-qiyamah ing menjalankan tugas bika terhadap dirimu, ila kinil bulugi, sampai masa balik. Bapak sampai mencarikan uang, mencarikan makan, mencarikan nafkah untuk dirimu sampai kau menginjak balik. Wa aujaba, dan mewajibkan siapa Allah ngalaihi terhadap bapak tadi, dari aka ing yang demikian itu al-qiyam, dan Allah
mewajibkan kepada seorang bapak untuk al-qiyam, melaksanakan tugas, mencari nafkah dan lain-lain itu kan. Ra'fatan, karena rasa kasih sayang, minhu, dari Allah, bika, terhadap dirimu. Sampai-sampai ketika Allah memberikan, masukkan hatinya ke seorang bapak, rasa sayang kepada anak, kemudian sampai-sampai Allah mewajibkan seorang bapak ikut nyari nafkah untuk kepentingan anak tadi. Bahkan Allah mewajibkan lagi gitu. Ngasih makan kok mewajibkan gitu kan. Tsumma rafa'a, kemudian mengangkat siapa Allah qalamat taklifi ing penanya. Taklif itu memberikan beban kewajiban. Qalamat taklifi ing penanya memberikan satu beban kewajiban, maka terhadap dirimu ila awani takamulil afham, sampai sempurnanya masa bisa berpikir. Balik itu kan bisa berpikir, bisa membedakan. Nah, kita itu belum, Allah karena sayang kepada kita, Allah belum membebankan kewajiban kepada anak kecil yang belum balik. Sholat itu karena anak kecil itu sholat itu rame doang. Anak kecil itu Pak, sebetulnya anak kecil yang masih rame di masjid itu harus didampingi orang tuanya supaya nggak ganggu ngaji, nggak ganggu sholat misalkan. Karena dia sebenarnya belum wajib. Anda pun dibawa ke masjid itu agar dia membiasakan. Tapi kalau di masjid rame, bapaknya ora pernah sholat di masjid, begitu di masjid rame kan, bermasalah, ganggu sholatnya. Nah itu yang menjadi masalah. Ini problema sebenarnya di Indonesia, itu problema. Diusir ntar dikiranya nggak ngajarin anak. Tapi yang menjadi masalah, bapaknya nggak di masjid, anaknya malah di masjid rame doang. Ketika anaknya ditegur, bapaknya ngamuk-ngamuk gitu. Anaknya ditegur gitu. Tapi bukan ke saya Pak. Ada anak yang ditegur, nggak tahu yang ditegur siapa waktu itu. Disamperi bapaknya. Untuk bukan saya disamperin. Kalau disamperi bapaknya itu tak samperi ke rumahnya. Besok kalau sholat kamu sekalian ikut gitu loh, maksudnya biar tahu anaknya kan. Nah itu yang menjadi masalah. Ada Pak, saking pikiran salah orang tua. Anak ini ngaji sama saya, begitu ngaji dinakali nama temennya, namanya anak kecil di luar kali. Begitunya laporan ke bapaknya, gak usah ngaji lagi wes. Sampai sekarang gak ngaji Pak. Pun masalah. Dan anak kecil itu kan ketika kelaikan dia biasa, sama-sama belum ngerti, sama-sama gak ngerti. Tapi protek bapaknya ini sampai gak usah ngaji lagi, sampai sekarang gak ngaji Pak. Tak tanya itu kan nggak boleh bapak, nggak boleh ngaji. Weh masalah ini. Gara-gara cuman anak temennya nangis itu, maksudnya berantem popo. Tuh, waduh kayak gini. Berantem oh ya nggak boleh ngaji lagi. Ketemu di jalan tak tanya, kenapa kamu nggak ngaji? Nggak boleh bapak. Udah kok nggak boleh bapak? Kasihan maksudnya. Nah itu sayangnya bapaknya salah kalau model begitu kan. Yang ngaji si kakaknya sebetulnya. Kakaknya. Nggak boleh. Lucu ya Pak. Anak kecil itu kalau kelayu udah biasa aja, itu anggapnya biasa. Namanya itu jadi coba juga orang tuanya akhirnya kan, si cobaan.
anaknya kelahi di masjid. Begitu pulang suruh ngaji lagi, sandalnya hilang Pak. Semakin gak ngaji lagi. Udah kira-kira sebulan datang lagi tuh ngaji. Begitu datang lagi sandalnya hilang. Ayo tambah bapaknya tambah mentok-mentok, wes gak usah ngaji lagi mas, pokoknya gak usah ke masjid lagi. Waduh. Ya akhirnya anaknya nggak bisa ngaji. Wa aujab. Wadhalika andapun yang seperti itu. Itu apa? Rafanga qolamal taklif angka ila awali takamulil afam. Iku ngindal ikhtilami, yaitu ketika sudah ngimpi keluar mani, ikhtilam. Jadi sebelum anak laki-laki sebelum dia ngimpi keluar mani itu nggak wajib sholat, belum wajib sholat, belum wajib puasa, sampai batas itu ikhtilam. Summa ila ansirta, kemudian jadi siapa engkau, jadi iku kahlan. Kahlan itu menjadi tua. Kahlan menjadi tua. Lam yakto, tidak memutus siapa Allah, mengangkat dari dirimu, tidak memutus nawalan ing pemberian, wala fadlan, dan tidak memutus siapa Allah ing anugerah. Sampai kamu menjadi tua, Allah gak pernah memutuskan karunia-Nya, pemberian, dan tidak pernah memutuskan anugerahnya kepadamu. Susahnya kayak apa, nyatanya kita masih berjalan hidup kan Pak. Mungkin pernah kelaparan, nyatanya sampai sekarang masih juga hidup. Pernah susah puyeng, nyatanya sekarang dia masih hidup. Terus dipelihara sampai mati nanti. Ini bapak ini kalau diem semua, aku nggak tahu masalah. Saya karena nggak pernah cerita bapak, nggak tahu masalah Pak Somad. Bapak nggak cerita, saya nggak tahu masalahnya. Pokoknya kalau ketemu senyum aja tahunnya itu pernah bahagia ya. Karena masalahnya kalau ketemu itu senyum aja susah, itu ini susah ini berarti. Mukanya itu muka apa ya? Muka melas, jadi ketahuan. Ini banyak mikir ini kan gitu. Coba kalau kita ketemu senyum biasa aja itu, orang lain nggak tahu Pak. Andai bapak itu misalkan sehari itu belum makan, ketemu gayanya gaya orang keren gitu, senyum, nggak tahu kalau kita lapar. Masalahnya kalau lapar itu memperlihatkan. Bukan perut gini, itu masalahnya. Kalau lapar bukan, kalau tak kira orang lain tahu kalau kita kelaparan kan. Jadi bahagia itu sebetulnya yang tahu kita. Maka jangan menilai seorang itu bahagia, kemudian orang itu lebih bahagia dari kita. Enggak seperti itu. Orang lain itu bahagia karena tidak pernah cerita susahnya dia ke kita. Dia bisa karena kamu anggap bahagia, karena nggak pernah cerita. Kalau orang lain cerita kepada kita tentang susahnya dia, tentang kesedihan dia, masalahnya dia, wah ini orang itu nggak bahagia. Akhirnya kan gitu. Tapi orang yang tidak pernah cerita tentang problema dirinya kepada orang lain, maka pasti orang lain akan menilai itu orang yang paling bahagia. Dia kayak senang senyum aja, nggak tahu nah kalau sendiri nangis itu. Malam nangis itu. Dan orang kita itu kan menilai orang itu kadang-kadang karena melihat dari segi dohir saja. Nah, hati ini kan tidak tahu kita. Tsumma idzan tahaita, kemudian ketika sudah nyampe siapa engkau, nyampe ila syaikhukhati, yaitu mencapai umur syekh, tua yang sudah lebih tua dari yang awal tadi. Syekh orang yang sangat tua. Allah tidak pernah memutus kita tentang pemberian Allah, anugerah Allah waktu kita tua. Asy-syaikh, bahkan ketika kita sudah mulai
tua renta, tidak pernah memutus anugerahnya. Tsumma idza qadimta alaihi, tsumma idza qadimta, kemudian ketika sudah menghadap siapa engkau, nyampe siapa engkau alaihi terhadap Allah, ketika pun ketika sudah meninggal pun masih juga ada orang yang meninggal di kampung nggak ada yang ngubur. Ada nggak pernah di kampung bapak ada orang meninggal nggak ada yang mandiin, nggak ada yang ngubur, walaupun itu nggak punya duit. Walau di Jakarta itu serba pakai duit gitu kan, ngubur aja kan daftar duit, tapi nyatanya dikubur juga kan. Coba Pak, sampai Allah memberikan beban kepada orang muslim, di mana seorang muslim ketika ada meninggal dunia, seorang muslim tetangganya punya kewajiban 4: memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Coba sampai diwajibkan, kurang opo gitu. Jadi nggak melihat dari keadaan orang itu, mau kaya, mau miskin, mau apa, pokoknya kewajiban kayak yang saya jalankan dosa semua. Itu kasih sayang Allah sebetulnya itu Pak. Jadi nggak usah bingung-bingung kalau mati Pak, tetap ada nanti ada yang mandiin wis. Nggak usah khawatir. Tapi yang mandikan ya kadang-kadang cuma rasanya nanti. Kalau kita nyusahin orang-orang, nyusahin yang biasa mandiin mayat tuh, mandikannya wah, tekan mati yo. Dibolak-baliknya sak kenceng-kencengnya, sak karepe dhewe bahasane. Nah, makanya harus baik-baik dengan orang yang sering mandiin, bisa besok halus-halus pelan-pelan gitu kan. Tapi tetap saja dimandiin, Pak. Ikhlas ya ikhlas tetap akan dimandiin. Tapi kan waktu corona kemarin wis amburadul Pak ya. Amburadul wis. Nggak ngerti ya, dari rumah sakit saya langsung nggak tahu ditayamum, nggak dimandiin itu Pak. Ada yang nggak dimandiin, ada yang diplastikin kayak. Nah itu yang ngeri-ngeri itu, ngeri sedap itu Pak. Ya Allah kalau mati jangan pas corona gitu Pak. Lihatin orang matinya model begitu kan, sampai kayak orang takut gitu, pengen mandiin takut, pengen ini takut gitu kan, karena aturan itu kan jadinya. Tsumma idza khusyirta, kemudian ketika digiring siapa engkau ilahi terhadap Allah, besok kalau di mahsyar digiring pun tetap saja Allah tetap memberikan anugerah nikmat. Tsumma idza aqamaka, kemudian ketika Allah membangkitkan kaeng dirimu baina yadayhi, yaitu ada di hadapan Allah. Ketika Allah memanggil, kemudian engkau ada di hadapan Allah. Tsumma idza sallamaka, kemudian ketika menyelamatkan siapa Allah kaeng dirimu min iqabihi, dari siksaannya Allah. Itu berulang terus Pak, dari alam kubur ditanya kemudian digiring itu Pak, masih diberikan kekuatan untuk jalan kan Pak. Di akhirat itu suruh jalan, digiring berdiri, di mahsyar itu kan berdiri kan, masih diberikan kekuatan itu. Siapapun masih diberikan kekuatan. Ketika digiring, pasti kalau ladina taqwa ila jannati zumara, ada yang digiring berbondong-bondong masuk surga. Pasti kalau ladina kafaru ilal jannati zumara juga. Dan orang-orang kafir pun digiring menuju ke neraka juga zumara, bergerombol-gerombol. Besok gerombolan kita Pak. Jadi apa ya? Berombongan Pak. Menuju ke surga juga rombongan, orang-orang kafir yang menuju ke neraka juga rombongan. Makanya kan kalau di ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Di situ sebutkan dulu, wahai nafsu jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, pulanglah kamu ke Tuhanmu. Radiyatan sebagai orang yang ridho, wa mardiyatan, dan dia radiyatan mardiyah yang diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke hamba-hambaku dulu. Dia masuk dulu, gerombolan dulu, baru fadkhuli jannati, masuk ke golong-golongan hamba-hamba Allah yang dicintai, baru nanti bareng-bareng masuk surga. Itu ceritanya gitu. Maka kita harus lebih mencintai
pewarisnya Kanjeng Nabi. Caranya cinta ke Nabi itu ya mencintai pewarisnya Kanjeng Nabi, para ulama. Saya ngaji ini kenapa harus pakai kitab? Karena aku cinta, Pak. Kenapa saya ngaji kitab? Nggak begini saja, kalau begini saja. Ya karena saya mencintai orang yang mu'alif kitab ini. Itu bukti cinta. Biar apa, Pak? Ya biar kita itu mendapatkan pahala. Kemudian pahala ini dikirimkan ke mu'alif terus-terusan. Akhirnya mu'alif, para ulama ini kenal kita. Walau kita belum bertemu, insya Allah besok di akhirat ketemu dengan mu'alif ini gitu. Kenapa? Kita berkontribusi tanpa kita mengirimkan pahala. Yang mengarang kitab ini mendapatkan pahala dari kita duduk. Dan terus-terusan itu, Pak. Makanya kalau ada kalam kan, idza ahbabta as-solihin fa'lam anna fika khairan. Wa idza habbakas solihun fa'lam anna fika sirron. Jika engkau punya hati kok cinta kepada orang-orang soleh, maka di dalam dirimu itu ada suatu kebaikan. Kalau kau cinta orang soleh, maka di dalam dirimu itu ada suatu kebaikan. Tapi ya, ketika orang soleh itu mencintaimu, dipastikan di dalam jiwamu itu ada rahasia-rahasia. Ada rahasia yang opo mesti gitu. Ada rahasia kebaikan, ada sesuatu hal yang menjadikan orang soleh kok cinta. Itu mesti istimewa. Kalau kita cinta orang soleh, maka di dalam diri kita itu ada kebaikan. Tapi kalau sampai kita dicintai orang yang soleh, maka di diri kita pasti ada suatu rahasia. Kenapa orang soleh kok bisa cinta kita gitu? Maka jelas, pertama kita mencintai orang soleh. Saya dengan kitab itu mencintai orang soleh. Saya pengen membuktikan bahwa kita itu cinta ke orang soleh. Ya. Nah, kita kan berharap orang-orang soleh itu cinta kita. Kalau ada orang soleh kok sampai mencintai kita, berarti di dalam hati kita ada rahasia, sesuatu hal yang kebaikan yang tersembunyi. Orang soleh kok sampai cinta. Nah kalau orang-orang pencoleng cinta itu masalah. Orang-orang soleh kok sampai mencintai kita, berarti kan ada sesuatu keistimewaan di dalam hati kita. Nggak ngerti, opo ki nggak ngerti. Maka rata-rata orang kiai-kiai itu, Pak, yang orang yang jadi kiai gede-gede itu, rata-rata waktu kecil itu udah dicintai orang-orang soleh. Kenapa orang soleh tadi langsung cinta kepada dia? Nggak ngerti alasannya. Tahu-tahu cinta aja deh. Gitu. Nah kita itu berusaha pengen mencintai orang soleh. Kalau kita ini di hati kita sudah punya rasa cinta kepada orang-orang soleh, fa'lam anna fika khairan, maka dipastikan di dalam hatimu itu ada kebaikan. Dan jika wa idza habbakas solihun, kalau orang-orang soleh mencintaimu, fa'lam anna fika sirran. Kalau orang soleh kok sampai mencintaimu, berarti hatimu itu ada suatu rahasia, suatu yang tersimpan yang tidak nampak, nilai istimewa yang tidak nampak, sehingga dicintai orang-orang soleh. Kita misalkan dicintai Kanjeng Nabi, mesti masuk surga dicintai, Pak. Karena orang yang cinta ini, misalkan Kanjeng Nabi cinta kepada kita, ya. Kalau kita ngaku cinta ke Nabi, biasa itu ngaku. Yang menjadi masalah, apakah kita dicintai Kanjeng Nabi apa enggak? Kalau sampai Kanjeng Nabi mencintai kita, berarti istimewa. Pasti ada suatu keistimewaan yang ada di hati kita. Ya tingkatannya sekarang pewarisan Nabi ya sama. Kalau pewarisnya Kanjeng Nabi ini mencintai kita, berarti ada satu rahasia yang ada di dalam hati kita. Tapi kalau orang-orang soleh aja nggak cinta kepada kita, wes itu bermasalah itu. Ono masalah di dalam hati. Tsumma idza adkhalaka, kemudian ketika memasukkan siapa Allah ka ing dirimu, darah thawabihi, yaitu rumah pembalasannya Allah, itu masukkan ke dalam surganya Allah. Tsumma idza kasyafa, kemudian bukakan siapa Allah ngangkat dari dirimu wujuda hijabihi, yaitu hijab-hijabnya Allah.
Kemudian ketika di surga Allah membukakan hijabnya sehingga kita itu bisa melihat Allah sebagaimana kita bisa melihat bulan purnama nanti gitu Pak. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Cari pahala yang banyak dulu gitu kan. Kalau membayangkan kayak gini kayaknya ketemu sama teman-temannya bahagia gitu kan. Bayangkan gini Pak. Saya itu kadang-kadang kalau bayangkan kayak itu udah di posisi itu kayak di posisi gitu ya Allah, di posisi nanti ketemu teman-teman misalkan ya. Kan punya harapan, nggak apa-apa lah punya harapan, mau usaha kok, suruh sholat ya sholat, suruh puasa ngaji ya ngaji kan, nggak apa-apa kan punya harapan masuk surga, terus membayangkan nanti dengan teman-teman ketemu di sana, pasang tadi tak ajak makan apa sate apa gitu, nggak apa-apa Pak. Ya kalau pas ingat neraka yo, aduh kayak gitu kita takut ya nggak apa-apa. Namanya ada rojak, wal khauf. Tsumma idza kasyafa, kita dulu. Wa ajlasakan dan mendudukkan siapa Allah ka ing dirimu majalis auliyahi, yaitu tempat duduknya para kekasihnya Allah, wa hababihi dan orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian Allah mendudukkan kita di tempat-tempat di makomnya, derajatnya orang-orang yang dicintai oleh Allah dan kekasih-kekasih Allah. Disamakan enggak? Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'ati sidqin 'inda malikim muqtadir. Innal muttaqina, orang-orang yang bertakwa iku fi jannatin, di surga, wa nahar dan di surga yang ada sungai-sungainya. Fi maq'ati sidqin, yaitu di tempat yang enak, di tempat yang nyaman, enak. 'Inda malikim muqtadir, yaitu di sisi zat yang maha kuasa. Di surga habis fali ayyi ihsanihi, maka nikmat-nikmat, maka yang mana kebagusannya Allah, taskuru syukur siapa engkau, wali ayatihi, dan mana-mana pertolongan Allah, tadkuruhu, yang ingat siapa engkau, tadkuru yang ingat siapa engkau, wasma qaulu subhanahu wa ta'ala, dan dengarkan firman Allah ta'ala, wa ma bikum min nikmatin faminallah, wa ma bikum, dan tidak ada iku, wa ma bikum min nikmatin faminallah, ila akhiri. Ini kayaknya nih yang terakhir ya, bulan Sa'ban ya, besok udah nisfu ya, malam Selasa apa malam Rabu? Malam Selasa. Nah, ini diinget-inget Pak Haji Salan nyampe di mana ya, takutnya besok habis lebaran lupa saya, lupa nyampe mana. Ini kalau dibaca runtut gini lama ini Pak, lama, separuh belum ada ini. Yang dulu-dulu aja ini nggak saya tapis semua Pak, kalau ditapis semua dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad rabbil alamin syakirin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ma yanfa'una dzikra man nasina. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana fala tutu ilaina 'inda hajatina ilayhi. Allahumma ij'alna wa auladana banatina wa dhurriyyatina min ahli al-'ilmi wal Qur'an wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-su'i wasyarri wad dhair. Rabbana ikhtim bis-solihati a'malana wa qina bis-solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam bi fadlika subhanaka rabbil alamin yasifuna wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.